Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan, nama Susri Wayatindo, nomor induk mahasiswa 240301020091. Mata kuliah teori akuntansi. Di pagi hari ini izin mempresentasikan terkait teori akuntansi yang berkenaan dengan SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, dan SAK MKM. Ya, selanjutnya acuan standar akuntansi keuangan Indonesia dan juga standar Fit for All. Kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia atau KSPKI terdiri dari beberapa pilar. Yang pertama, pilar pertama adalah SAK internasional, pilar kedua SAK Indonesia, pilar ketiga SAK Indonesia untuk EP, pilar keempat SAK Indonesia untuk EMKM. Pada tanggal 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan juga IAI telah mengesahkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia. KSPKI tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. KSPKI diterbitkan untuk mengatur yang pertama pilar SAK yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh IAI atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Yang kedua, kriteria untuk masing-masing pilar SA. Yang ketiga, SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK. Yang keempat, persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar SAK lainnya. Berdasarkan KSPKI, terdapat 4 pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu pilar 1 SAK internasional, pilar 2 SAK Indonesia, pilar ketiga SAK Indonesia untuk entitas privat atau EP, SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Yang keempat, SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Pilar 1 SAK Indonesia. SAK internasional adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua, SAK Indonesia. SAK Indonesia adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi. Pilar yang ketiga, SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk ETAP. SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk ETAP adalah SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Yang pilar yang keempat, SAK Indonesia untuk EMKM adalah SAK Indonesia untuk EMKM adalah SAK yang diterbitkan DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Berikut spesifikasi entitas yang harus comply dengan standar SAK tersebut adalah yang pertama entitas dengan akuntabilitas publik itu harus comply dengan SAK internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk EP etap dengan izin regulator, dan juga SAK Indonesia untuk EMKM dengan izin regulator. Yang selanjutnya adalah entitas tanpa akuntabilitas publik dalam kategori besar, itu harus comply dengan SAK Indonesia dan juga SAK Indonesia untuk EP atau etap. Selanjutnya, entitas tanpa akuntabilitas publik
mikro, kecil, dan menengah, kita harus comply dengan SHK Indonesia, SHK Indonesia untuk EP dan ETAP, dan SHK Indonesia untuk EMKM. Negara Indonesia mengadopsi IFRS karena banyak manfaat yang didapat Indonesia jika mengadopsi IFRS. Salah satunya adalah menghemat biaya pembuatan standar akuntansi dan menambah kualitas standar akuntansi Indonesia sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat digunakan di dunia internasional. Berikut sejarah perkembangan SAK. Yang pertama adalah prinsip akuntansi Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP Generally Accepted Accounting Principles dan GAAP Generally Accepted Auditing Standards. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang mengacu pada US GAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa atau guna usaha, perbankan, SKAPI, kehutanan, dan lain-lain. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel, dapat mengubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 95, 1 Juni 96, 1 Juni 99, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Kemudian konvergensi SAK sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 pada tahun 2009, yaitu telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke International Financial Reporting Standards atau IFRS Standards secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat principle based, banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar, memerlukan professional judgment, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dampak lain dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa PSAK yang khusus untuk industri tertentu karena pengaturan tersebut sudah diatur secara umum dalam SAK yang mengacu ke IFRS Standards. SAK efektif per 1 Januari 2022 menambahkan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang disahkan oleh DSAK IAI per 13 Januari 2019 serta ISAK baru yang terdiri dari ISAK 35
penyajian laporan keuangan, entitas berorientasi non-laba, dan ISAK 36, interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah, PSAK 16 aset tetap, dan PSAK 73 sewa lain. Selain itu, SAK efektif per 1 Januari 2022 juga menambahkan beberapa PSK atau ISAK yang telah mengalami amandemen dan penyesuaian tahunan dari buku sebelumnya seperti PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 13 properti investasi, PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, PSAK 22 kombinasi bisnis, PSAK 24 mengenai imbalan kerja, PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK 26 biaya peminjaman, PSAK 46 pajak penghasilan, PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 instrumen keuangan pengukuran, PSAK 62 kontrak asuransi, PSAK 66 pengaturan bersama, PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 73 sewa, dan ISAK 16 perjanjian konstruksi jasa. Untuk standar fit for all dari beberapa pilar tersebut dipergunakan untuk aktivitas laporan keuangan dengan spesifikasi dan tujuan tertentu. Kepentingan dan tujuan ekonomi dari swasta, pemerintah, dan kepentingan dari sisi keagamaan membuat hal ini lebih sulit untuk dibuat satu platform dengan standarisasi detail. Demikian presentasi dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.